Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Widiatmoko dari program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Jakarta. Saya baru semester 4. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program lektora sederhana yang telah saya buat sebelumnya. Nah, program lektora sederhana yang telah saya buat di sini, saya membuat media pembelajaran untuk menyampaikan materi luas dan keliling lingkaran. Nah, tak usah berlama-lama, langsung saja saya jelaskan tentang program lektora yang telah saya buat sebelumnya. Baik, pertama kita harus membuka aplikasi lektora terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuka program lektora yang telah saya buat sebelumnya. Klik browse. Selanjutnya kita pilih file yang telah saya buat, langsung klik open. Kemudian kita play. Di bagian awal ini terdapat perkenalan nama si pembuat media, cukup sederhana. Kita bisa langsung klik saja ke halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Ada menu kompetensi, materi, evaluasi, atau profil. Kita bisa klik dulu untuk klik kompetensi untuk mengetahui kompetensi yang ada di media pembelajaran matematika yang telah saya buat. Di media pembelajaran matematika ini, materinya adalah lingkaran untuk kelas 8 SMP atau sederajat, dan untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu 3.7, menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas daerah lingkaran yang dihubungkan masalah konteks dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar 4.7-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling, lingkaran, dan luas daerah lingkaran. Kita bisa kembali ke menu awal. Selanjutnya kita bisa memilih materi untuk mengetahui materi apa saja yang ada di dalam program lektora yang telah saya buat ini. Oke, klik. Di sini kita bisa memilih apa yang akan kita dahulukan untuk ketahui materinya. Di sini ada definisi lingkaran, ada unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, dan juga di sini juga disertai contoh soal. Kita bisa pertama dulu kita bisa ke definisi lingkaran. Oke. Di sini ada beberapa contoh benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran seperti roda, piring, koin, dan juga setir mobil. Untuk pengertian lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik ini disebut pusat lingkaran. Nah, ini untuk pengertian lingkaran. Kita bisa kembali lagi. Kemudian kita bisa memilih unsur lingkaran untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, ketiga diameter, keempat busur, kelima tali busur, keenam juring, 7 tembereng, 8 apotema. Nah, selanjutnya kita bisa mengeklik tombol next untuk mengetahui pengertian masing-masing dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, yang pertama titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik O ini merupakan pusat lingkaran. Selanjutnya, unsur-unsur yang kedua, jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, garis OD atau garis yang berwarna merah ini merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita bisa klik next lagi.
unsur yang ketiga yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di lingkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Garis BD ini melalui titik pusat O, sehingga BD merupakan diameter lingkaran. Unsur yang keempat yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang berada di lingkungan lingkaran. Garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan. Jadi garis merah ini merupakan busur, yaitu garis yang menghubungkan dua titik, yaitu titik A dan titik D. Kita klik next kembali. Unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis yang terletak di lingkungan lingkaran. Tali busur ini menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Jadi garis merah ini menghubungkan titik E dan F yang masing-masing terletak di lingkungan lingkaran, sehingga E dan F adalah tali busur. Unsur yang keenam yaitu juring. Juring adalah luas daerah di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut sebagai batasnya. Di gambar kita bisa lihat bahwa AOB itu merupakan juring. Unsur yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Nah, tembereng ini dibatasi oleh tali busur AB dan juga busur AB, sehingga daerah yang berwarna merah ini merupakan tembereng. Terus unsur yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah garis tinggi terhadap segitiga, batas juring dan tembereng. Kita bisa lihat di gambar, garis yang berwarna merah ini merupakan apotema. Nah, untuk penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran udah selesai. Kita bisa klik tombol kembali. Untuk selanjutnya kita dapat memilih materi keliling lingkaran. Pengertian keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Tahukah kamu, William Jones, seorang matematikawan asal Inggris, memperkenalkan simbol modern untuk pi pada tahun 1700. Simbol pi dipilih karena pelafalan di Yunani. Pelafalan pi singkatan perimeter atau keliling lingkaran. Nilai konstanta pi yang sekarang kita kenal adalah rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya. Jika dinyatakan dengan simbol keliling per diameter sama dengan pi. Dengan kata lain, keliling sama dengan diameter kali pi. Melalui hubungan tersebut, kita ketahui bahwa rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan pi kali diameter. Oke, untuk pembahasan keliling lingkaran udah selesai. Kita bisa klik tombol kembali. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang luas lingkaran. Kita bisa klik di bagian luas lingkaran. Nah, di sini ada pengertian luas lingkaran, yaitu daerah di dalam sebuah lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Untuk mendapatkan rumus luas lingkaran, kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, yaitu kita memotong lingkaran menjadi potongan-potongan juring yang sama, dan ada satu juring yang dipotong menjadi dua bagian. Nah, di sini satu lingkaran telah dibagi menjadi beberapa juring. Selanjutnya ini terdapat satu juring yang dibagi menjadi dua bagian. Lalu kita dapat menyusunnya menjadi bentuk yang menyerupai persegi panjang. Nah, ini juring-juring tadi yang telah kita susun menjadi seperti bangun persegi panjang. Telah kita ketahui bahwa lebar yang menyerupai persegi panjang tersebut sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita ingat bahwa luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dengan lebarnya, sehingga diperoleh luas dari bangun yang menyerupai persegi panjang ini adalah pi kali r dikali r. Untuk penjelasan selanjutnya kita dapat klik tombol next. Nah, sehingga dari percobaan sebelumnya kita dapat menentukan rumus luas lingkaran adalah
luas sama dengan pi kali R kuadrat. L itu luas, sedangkan pi bisa memakai 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari. Nah, itulah cara untuk mendapatkan rumus luas lingkaran. Selanjutnya kita dapat menekan tombol kembali. Setelah mempelajari beberapa materi yang ada di media program Lektora ini, kita bisa melihat contoh soal dari penerapan materi yang telah disampaikan. Nah, di soal nomor 1 terdapat selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 x 40 cm. Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20. Luas seng yang tidak digunakan adalah, untuk mencari sisa seng yang tidak digunakan, kita harus mencari luas seng yang ada, yaitu 50 dikali 40 cm sama dengan 2000 cm persegi. Selanjutnya kita harus mengetahui luas lingkaran yang akan digunakan untuk membuat tutup kaleng. Luas lingkarannya yaitu pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 20 dikali 20 sama dengan 1256 cm persegi. Selanjutnya, untuk mencari sisa seng, kita dapat mengurangkan luas segi 4 dikurangi luas lingkaran, yaitu 2000 cm persegi dikurangi 1256 cm persegi, sehingga luas seng yang tidak digunakan yaitu 774 cm persegi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini terdapat soal sebuah roda dengan jari-jari 14 cm mengeliling di jalan hingga panjang lintasannya adalah 792. Tentukan banyaknya putaran yang terjadi pada roda. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui keliling roda tersebut, yaitu dengan cara 2 kali pi kali jari-jari. Ini sama dengan pi kali diameter. Selanjutnya kita dapat ketahui bahwa keliling roda tersebut 88 cm. Untuk mengetahui banyaknya putaran, kita membagi panjang lintasan dengan keliling roda, sehingga 729 cm dibagi 88 cm, kita akan dapat kita ketahui bahwa hasilnya yaitu 9 kali putaran. Baik, kita kembali ke menu awal. Setelah kita mempelajari materi-materi yang ada dan kita memperhatikan contoh soal, kita dapat mengukur seberapa paham kita tentang materi yang ada di program Lektora sederhana ini. Caranya kita bisa mengklik menu evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kita tentang materi yang telah dipelajari. Nah, di sini ada anjuran untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal yang diberikan. Setelah berdoa, kita dapat klik tombol next. Nah, sebelumnya di program Lektora yang telah saya buat ini, untuk mengevaluasi saya menggunakan soal dengan jenis pilihan ganda. Ketika saya telah menjawab, otomatis jawaban akan nilai jawaban benar atau salah akan otomatis muncul ketika saya klik tombol next. Ini soal nomor 1 untuk evaluasi. Sebuah roda alat pemadat aspal berdiameter 77 cm akan menghaluskan aspal di jalan sepanjang 4.840 meter. Maka banyak putaran roda mengeliling pada aspal jalan tersebut adalah. Nah, berhubung ini baru untuk penjelasan tentang program Lektora, maka saya akan menjawabnya dengan asal. Asal kita jawab 2000. Ya, kita klik tombol next untuk mengetahui kebenaran jawaban
yang telah saya pilih. Nah, jawaban kamu benar. Berarti jawaban yang saya pilih itu benar. Kita akan langsung menuju ke soal yang nomor 2. Luas daerah arsiran adalah, gambar di bawah ini adalah, nah kita klik asal lagi. Oke. Ya, jawaban kamu salah. Jadi itulah program Lektora. Untuk evaluasi, saya menggunakan cara tersebut untuk mengetahui seberapa paham kita dalam memahami materi tersebut. Di sini terdapat 5 soal, tetapi tidak saya bahas semuanya. Intinya untuk evaluasi, saya menggunakan model soal pilihan ganda dan kita dapat langsung mengetahui kebenaran nilai jawaban kita setelah kita mengklik jawaban dan mengklik tombol next. Kita kembali ke menu awal. Nah, untuk menu yang terakhir, di sini saya mencantumkan profil saya. Nah, di sini terdapat profil tentang diri saya. Mungkin tidak perlu dibacakan. Nah, itulah penjelasan tentang program Lektora sederhana yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya dan bisa mengembangkan kreativitas teman-teman sekalian untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian. Itu tadi penjelasan tentang program Lektora sederhana yang telah saya buat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.